3 bulan kemudian, Arabella membelai pelan perutnya yang sudah membesar. Wanita itu tersenyum bahagia saat merasakan pergerakan dari bayinya yang semakin aktif. Ia bahkan bisa meletakkan cemilan di atas perutnya itu. Arabella tak sabar untuk segera bertemu dan menggendong bayinya. Denver membuka pintu kamarnya. Pria itu mengulas senyum tipis saat mendapati istrinya yang terlihat bahagia dengan kehamilannya. Denver duduk di sofa tepat di belakang sang istri. Arabella sedikit tersentak karena gerakan Denver, namun dia hanya memegang dadanya. "Maaf mengagetkanmu." "Iya, tak apa." Denver meraih laptop di atas meja di depannya. Ia memangku laptop itu dan memakai kacamata anti radiasinya. Ia pun terfokus pada pekerjaannya. Memang, perusahaannya ada sedikit masalah karena salah satu manajernya membawa uang perusahaan. Tapi Denver berusaha untuk memulihkan kembali keuangan perusahaannya. "Shh," Arabella mendesis. "Hei, ada apa?" Denver panik saat mendengar desisan Arabella. Ia segera menutup laptopnya dan berpindah duduk berlutut di depan Arabella. "Bayinya, ada apa dengan bayinya?" tanya Denver seraya meletakkan satu tangannya di perut buncit sang istri. Dia menendang. "Sungguh?" Denver mengangkat kedua alisnya. Entahlah, ia merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih kencang. Arabella hanya membalas pertanyaan Denver dengan anggukan pelan. Denver mendekatkan telinganya ke perut Arabella. Ia mendengar pergerakan di dalam sana. Denver membeku. Ia sangat bahagia sekarang. Seketika permasalahannya hilang. Yang ada di pikirannya hanya kebanggaan dan sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan. Arabella membelai rambut Denver. Wanita itu tersenyum lembut. Dia sangat aktif. "Oh ya?" "Iya, tentu, dia putraku." "Dia juga putraku." "Iya, dia putra kita," ucap Denver dengan senyum yang menawan. "Denver, aku ingin berbelanja untuk keperluannya." Denver berdiri dan mendudukkan tubuhnya kembali di samping sang istri dan menatapnya lekat-lekat. "Kamu bisa berbelanja dulu dengan bogam. Aku sedang sedikit ada masalah. Tapi aku janji, setelah masalah ini selesai, aku akan mengantarkanmu berbelanja sepuasnya." Baiklah, tapi kamu janji ya." "Aku janji." Denver mengacak-ngacak rambut Arabella dengan gemas. Ia kembali memeriksa dokumen-dokumen hingga dering ponsel Denver membuat Denver berdecak. "Angkat dulu, siapa tahu penting." "Aku sedang sibuk." "Denver, kasihan dia." "Oke." Denver meraih ponsel di saku jasnya dan terpampanglah nama sang asisten. "Iya, Jonathan." "Denver, klien kita tidak ingin mengadakan meeting penting. Sepertinya mereka mengetahui masalah kita deh. Kamu tak bisa menanganinya?" "Tunggu, 15 menit aku sampai." "Baiklah." Denver mematikan sambungan teleponnya. Ia menatap sang istri dan melepaskan kacamatanya. "Aku harus pergi." "Kemana?" "Kantor, ada masalah." "Sedikit, tapi aku bisa menanganinya." "Baiklah, jangan lama-lama. Kami menunggumu," ujar Arabella dengan mengelus perutnya. "Tentu." Denver menjawab dengan senyum yang mengembang. Ia membungkukkan tubuhnya untuk mencium perut sang istri, dan terakhir ia mengecup pipi kanan Arabella. "Aku pergi, hati-hati." Denver menganggukkan kepalanya dan ia pun melenggang keluar dari kamar. Arabella berjalan dengan santai. Ia dan Cindy sedang mencari keperluan untuk calon bayinya. "Kita mau kemana dulu, Bel?" "Kita ke baby stroller dulu." "Oke." Cindy dan Arabella berjalan dengan senyum yang mengembang. Mereka memilih baby stroller untuk calon anak Arabella. "Ini bagus," ujar Cindy menunjuk baby stroller berwarna navy. "Warnanya aku tak suka." "Oke, bagaimana dengan ini?" Cindy kembali memberikan pilihan dengan menunjukkan baby stroller berwarna hitam. "Bagus, aku pilih itu."
Apa Jonathan sudah melamarmu? Tanya Arabella. Aku yang belum mau. Kenapa? Ya, aku ingin mengejar karirku dulu. Baiklah, aku hanya memberi saran. Jonathan itu pria baik. Dia pasti bisa membuatmu bahagia. Tentu, aku ingin bayar dulu. Kamu di sini aja ya. Kalau ada apa-apa panggil aku. Oke. Cindy mendudukkan Arabella di sebuah kursi pengunjung. Cindy pun melenggang pergi, sedangkan Arabella, ia memilih untuk memainkan ponselnya. Tak lama seseorang mengambil ponsel dari genggaman wanita itu. Arabella ingin mengejar, namun ia ingat keadaannya sekarang. "Tolong, pencuri!" teriak Arabella. Cindy yang mendengar teriakan sahabatnya langsung menghampiri Arabella, sedangkan pengunjung lain berupaya untuk menangkap si pencuri. "Bel, ada apa?" "Ponselku dicuri." "Apa? Bagaimana ini?" "Kita hubungi pihak keamanan." "Ayo ke sana." Cindy menggiring Arabella, namun suara deheman seseorang menghentikan mereka. Arabella membalikkan tubuhnya, begitupun dengan Cindy. "Maaf Nyonya, kamu yang tadi dicuri ponselnya," ucap seorang gadis yang terlihat dengan dandanan yang sangat miris. "Iya, kamu menangkapnya." "Iya, terima kasih banyak ya. Di mana sekarang pencurinya?" tanya Cindy. "Dia sudah diamankan oleh pihak keamanan, Nyonya." "Sekali lagi terima kasih ya." "Baiklah, saya pergi dulu." "Tunggu." Arabella menghentikan langkah gadis itu. Ia mendekati gadis itu. "Kamu sendirian?" "Iya." "Maaf sebelumnya, tapi kalau boleh saya tahu mengapa dandananmu begini ya?" "Saya sedang mencari pekerjaan dari tadi pagi, oleh karena itu dandananku berantakan." "Kamu mencari pekerjaan?" "Iya." "Kalau begitu datanglah ke Mansion Lorenzo." "Maksud Anda, apa kamu mau bekerja apapun?" "Ya, saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup adik-adik saya." "Memangnya di mana orang tuamu?" "Orang tua saya sudah tiada sejak saya berumur 12 tahun." "Jika kamu jadi pelayan, apa kamu bersedia?" "Tentu Nyonya." "Baiklah, siapa namamu?" "Aku Rena." "Baiklah Rena, aku Arabella." "Ya Tuhan, kamu istri Denver Lorenzo?" tanya Rena bersemangat, dan dibalas anggukan dari Arabella. "Ya, dan kamu bisa datang ke sana." "Pasti Nyonya, aku akan datang ke sana. Sekali lagi terima kasih ya." "Baiklah, aku pergi dulu." Arabella melenggang mendekati Cindy dan mereka pun pulang ke mansion. Arabella turun dari mobil Cindy. Ia langsung berjalan perlahan memasuki perkarangan mansion. Dari sana banyak sekali bodyguard yang menundukkan tubuhnya tanda hormat kepada Nyonya Besar Lorenzo. Arabella hanya membalas dengan senyum manis. Wanita itu memasuki mansion dan mendudukkan tubuhnya di sofa. Tak lama beberapa bodyguard membawa barang belanjaannya untuk masuk. Tak lama Denver pun datang. Ia mengedarkan pandangannya mencari sosok Arabella. Ia menemukan wanita yang dicintainya tengah menonton TV di ruang keluarga. Denver segera menghampiri wanita itu dan langsung menghadiahinya dengan kecupan lembut di pipi kanannya. "Denver," peringat Arabella dengan memukul pelan lengan Denver. "Maaf." Denver memutari sofa seraya melepaskan jasnya dan menggulung lengan kemejanya sampai siku. Ia pun duduk di samping Arabella. "Bagaimana belanjanya?" "Baik, hanya saja tadi ponselku hampir dicuri." "Apa?" "Iya, tapi untungnya ada seorang gadis yang mengembalikan ponselku." "Tapi kamu tak apa kan?" tanya Denver dengan nada khawatir. "Iya, aku tak apa." "Bagus. Tapi Denver, aku kasihan padanya, jadi aku memberikannya pekerjaan untuk menjadi pelayan di sini." "Lalu, kamu setuju kan?" "Iya, terserah apapun maumu, asalkan gadis itu memang baik." "Dia sepertinya baik." "Baiklah. Bagaimana dengan urusan kantor?" "Sudah kuselesaikan." "Bagus. Ya sudah, aku ingin mandi. Perlu kusiapkan air hangat?" "Tidak." "Oh, oke." Esok paginya, seorang mengetuk pintu kamar Arabella. Wanita itu membuka matanya dan melirik ke arah Denver yang masih terlelap. Ia mendudukkan tubuhnya dan menyingkap pelan selimutnya.
Iya, tunggu, ucap Arabella menyauti. Ia pun menurunkan kakinya dan berjalan pelan menuju pintu. Ada apa? Tanya Arabella saat membuka pintu dan mendapati seorang pelayan di sana. Maaf nyonya, tapi ada seseorang yang mencarimu. Siapa? Dia bilang namanya Rena. Oh, Rena, minta dia untuk menungguku. Baik nyonya. Arabella kembali menutup pintu dan ia pun bergegas mandi. Saat ia selesai mandi, terlihat Denver sudah bangun namun ia tetap membaningkan tubuhnya. Bangunlah, ini sudah pagi, kamu harus bekerja. Iya, aku sudah bangun, tapi aku malas untuk mandi. Terserah, bagaimana kalau kita mandi bersama? Sayang sekali, tapi aku sudah mandi. Denver merengut mendengar ucapan Arabella, sedangkan istrinya hanya terkekeh geli. Aku turun dulu ya, Rena sudah menungguku. Gadis yang kamu bilang kemarin menolongmu? Iya, baiklah. Cepat mandi Denver. Iya. Arabella tak menjawab ucapan Denver. Ia bergegas keluar dari kamarnya dan memasuki lift. Dan ia pun sampai di lantai dasar. Ia segera menghampiri sofa dan mendapati Rena sedang duduk sembari menautkan jarinya dengan gugup. Maaf membuatmu menunggu, ujar Arabella. Oh, tidak apa-apa nyonya, maaf aku datang sangat pagi. Tidak apa-apa, baiklah jadi kamu bekerja mulai hari ini. Baik nyonya. Madam Queen, panggil Arabella dan tak lama Madam Queen pun datang. Iya nak, kamu perlu sesuatu? Ini Rena dan Rena, ini Madam Queen, ujar Arabella mengenalkan Rena kepada Madam Queen dan sebaliknya. Hai, selamat pagi, sapa Madam Queen. Madam Queen, dia akan bekerja di sini. Bisa kamu ajari dia apa aja yang harus dia kerjakan di sini? Tentu, balas Madam Queen. Baiklah, aku naik dulu. Mari saya tunjukkan pekerjaan kamu, ajak Madam Queen. Tentu. Rena mengikuti langkah Madam Queen memasuki dapur, sedangkan Arabella menaiki lift dan berakhir di depan pintu kamarnya. Ia pun memutar knop pintu dan sedikit mendorongnya. Denver, iya, kamu sedang mandi. Iya, Arabella hanya menganggukkan kepalanya. Ia memasuki walk-in closet dan menyiapkan keperluan Denver. Setelah selesai, ia meletakkan jas, kemeja, dan dasi Denver di ranjang. Kamu sudah menyiapkannya? Iya, terima kasih, ucap Denver. Sama-sama. Denver memakai kemeja dan celana kainnya. Ia pun mendekati sang istri dan menundukkan tubuhnya dengan tangan kanan yang memegang dasi. Arabella yang paham langsung memasangkan dasi pada suaminya. Ini adalah rutinitas mereka setiap pagi. Setelah Arabella selesai memakaikan dasi pada Denver, pria itu pun memakai jasnya. Arabella keluar untuk memeriksa sarapan. Wanita yang berbadan dua itu pun berjalan dan mendudukkan dirinya di kursi makan, mengambil sepotong roti dan mengoleskan selai coklat di sana. Ia pun mulai memakannya. Tak lama tiba-tiba seseorang mengecup pipi kanannya. Maaf, sesal Denver saat mendapat tatapan horor dari Arabella. Denver duduk dan mengambil koran di atas meja yang sudah disiapkan. Tak lama Rena datang membawa kopi untuk Denver. Ini kopinya tuan, terima kasih. Denver memperhatikan Rena. Entah mengapa, feelingnya mengatakan kalau Rena bukan gadis yang baik. Rena kembali ke dapur sedangkan Denver mengirim sebuah pesan kepada Bogam. Aku mencurigai Rena, pelayan baru di mansionku. Perhatikan gerak-geriknya. Denver mengklik kirim dan pesan itu pun terkirim. Denver, kamu sudah selesai? Iya. Kalau begitu cepatlah, kamu harus pergi ke kantor. Baiklah. Arabella berdiri, begitupun Denver. Mereka berjalan berdampingan saat sampai di ambang pintu mansion. Denver merundukkan tubuhnya dan mengecup pelan perut Arabella. Ia pun tak lupa membelainya. Daddy berangkat ya, jaga mamimu. Oke Daddy, balas Arabella dengan suara yang dibuat-buat. Aku pergi ya. Denver membalikkan tubuhnya, namun Arabella mencekal lengan Denver. Ada apa? Kamu melupakan sesuatu? Apa? Arabella merengut. Denver yang baru menyadari langsung menepuk jidatnya. Oh iya, aku lupa. Maaf. Dengan cepat Denver mengecup kening Arabella dengan lembut. Maaf, iya tidak apa-apa. Denver merunduk. Kenapa? Merunduk saja. Oke.
Denver menuruti Arabella. Pria itu pun merundukkan tubuhnya, lalu dengan cepat Arabella menghadiahi Denver ciuman lembut di keningnya. Pergilah, terima kasih morning kiss-nya, walaupun bukan di tempat yang seharusnya. Denver, Arabella memukul pelan lengan Denver mendengar ucapan suaminya itu. Denver mengancingkan kembali ke mejanya dan ia pun melenggang memasuki mobilnya, dan tak lama mobil itu pun bergerak menjauhi mansion. Selepas kepergian Denver, Arabella memasuki mansion dan memilih untuk membaca majalah dan ditemani secangkir teh hangat. Tak lama Madam Queen datang. "Belle, kamu sedang apa?" "Aku sedang membaca, Madam. Ada apa?" "Tak apa, aku hanya ingin mengatakan kalau Rena bekerja dengan baik. Dia sangat cepat menanggapi semua yang aku ajarkan." "Bagus kalau begitu, Madam. Jujur, aku sangat kasihan padanya, jadi aku memberinya pekerjaan. Tapi kamu tetap harus berhati-hati, Bel. Ingat, suamimu itu bukan orang sembarangan. Banyak yang berusaha menjatuhkannya. Dan mengingat kenyataan kamu mengandung anaknya, itu malah semakin membahayakanmu. Jadi kamu harus benar-benar waspada." "Tentu, Madam. Terima kasih." "Ya, kalau begitu aku pergi dulu." Sementara di kantor Lorenzo, Denver menaikkan satu kakinya dan bersedekap menatap Bogam dan Jonathan bergantian. "Kamu sudah mendapatkan informasi mengenai Rena?" "Sudah, Bos. Orang tuanya sudah meninggal sejak dia berumur 12 tahun. Dan dia sekarang tinggal bersama dengan adiknya." "Siapa nama orang tuanya?" "Maaf, Bos. Mengenai itu saya kurang tahu karena identitas Rena sepertinya ditutupi. Tetangganya tidak ada yang tahu nama orang tua gadis itu. Mereka hanya bilang kalau Rena pindah saat umurnya 15 tahun. Jadi dia warga baru di New York." "Iya, Bos." "Jonathan, tetap awasi Rena." "Baik." "Bogam, kamu kembali ke mansion." "Baik, Bos." Bogam melenggang pergi menyisakan Denver dan Jonathan di ruang itu. "Kenapa kamu sangat mencurigai Rena, Denver?" "Aku tak tahu. Hanya saja tatapannya beda, Jonathan. Sepertinya dia tidak sepolos yang kita kira." "Kamu yakin?" "Aku hanya menduga, tapi kita akan tetap mencari identitasnya." "Aku jadi tak sabar untuk melihat gadis itu." "Maka datanglah ke mansionku." "Tentu. Bagaimana keuangan kita?" "Semuanya berjalan dengan lancar, Denver. Sejak kamu mengajak perusahaan Tuan Xavier untuk bekerja sama, kita sudah terbebas dari masa kritis." "Bagus. Lalu bagaimana dengan pembangunan hotel kita di Chicago?" "Sudah hampir rampung, Denver. Tetap awasi." "Baik." Tak lama, ponsel Denver berdering. Ia pun meraih ponsel itu dan mengangkat teleponnya. "Ya, hai Denver." "Felix?" "Ya, syukurlah kamu masih mengingatku." "Diam kamu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat karena anakmu selamat dari genggamanku. Andai dia perempuan, pasti akan sangat cantik dan aku pasti akan sangat beruntung memilikinya." "Jangan berhayal bodoh. Aku sebenarnya sudah memikirkan kehidupan kami setelah menikah, mengurus anak, dan aku sangat bahagia memanggilmu Daddy." "Dasar bodoh." Denver mematikan sambungan teleponnya. Ia sangat kesal dengan ucapan Felix, tapi di sisi lain ia bersyukur karena nyatanya anak pertamanya adalah laki-laki.